kita untuk bisa melakukan beragam aktivitas. Setuju ya? Setuju gak? Dan mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan ini bukan aktivitas yang buruk, tapi aktivitas yang baik. Karenanya supaya aktivitas kita dinilai oleh Allah menjadi nilai yang baik di hadapan Allah, maka strategi yang harus kita lakukan, pertama, luruskan dulu niatnya. Sudah? Apa niatnya? Niatnya apa? Niatnya kesini mau ngapain? Silaturahmi. Karena dengan silaturahmi, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyehatkan badan, menyehatkan pikiran, menyehatkan batin, kemudian memperpanjang usia dan juga menambah rezeki. Alhamdulillah tuh gara-gara silaturahmi dapat 2 gram logam mulia. Alhamdulillah. Bapak-bapak ada yang dapat gak? Ya. Nanti dibagilah sama ibu dapat minimal ngelihat doang lah. Ya. Saya paling tidak ya dapat ini minum sama kotak. Itu kan rezeki, betul kan? Oh iya. Sampai selamat. Alhamdulillah. Jadi yang pertama luruskan niat. Niat kita mau ngapain? Silaturahmi. Yang kedua, jadikan niat yang sudah baik karena Allah dengan silaturahmi tersebut. Mari kita isi silaturahmi ini dengan sesuatu yang bermakna. Maka supaya bermakna, strateginya gimana? Jadikan ini sebagai momentum nilai ibadah. Betul? Jadikan momentum untuk apa? Ibadah. Bentuk ibadahnya apa? Silaturahmi. Selain silaturahmi, ada ilmu yang mudah-mudahan didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita bersyukur, kita pun harus berterima kasih kepada orang yang paling sangat berjasa dalam kehidupan, yang paling sangat baik dalam kehidupan. Kira-kira orang yang paling sangat berjasa dalam kehidupan dan orang yang paling baik dalam kehidupan kita, kira-kira siapa? Hah? Orang tua. Orang tua. Yang disebut dengan berjasa dan paling baik menurut Bapak Ibu kira-kira apa? Nah, ini harus diluruskan dulu definisinya. Orang yang paling baik itu menurut Bapak Ibu seperti apa? Hah? Orang yang paling baik itu seperti apa? Apa Bu? Oh, itu perspektif yang berbeda. Ini dalam skup yang jauh lebih global. Orang yang paling baik itu seperti apa? Oh, boleh. Tapi orang yang paling baik adalah orang yang mengantarkan kita kenal dengan Allah. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini mengenal Al-Quran, mengenal ilmu, tujuannya untuk mana? Supaya kita kenal dengan Allah. Ketika Allah bukan menjadi hal yang utama, maka menghormati orang tua pun itu tidak bernilai. Betul ya? Itu yang harus kita pahami di awal. Menghormati orang tua itu, orang Hindu, orang Buddha itu jauh lebih menghormati orang tuanya. Tapi di hadapan Allah nol itu. Makanya di dalam kitab suci Al-Quran kalau dibuka surat Al-Baqarah, nanti buka dari ayat pertama sampai yang terakhir. Itu ada kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billah, dan seterusnya. Itu agak panjang tuh. Saya penggalannya di situ. Bukan termasuk kebaikan orang yang menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Yang namanya
yang biasa? Hah? Iya, wajib dan utama. Itu saja oleh Allah dianggap bukan kebaikan. Kenapa? Ketika tidak dibalut dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai tema kita, mari kita tinggal dan mengembangkan anak. Kita ini berterima kasih kalau kepada Allah namanya syukur, kalau kepada makhluk namanya syukron. Itu satu akar kata. Syukur dan syukron itu satu akar kata. Kalau syukron itu ditujukan kepada makhluk, dan ada makhluk yang dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah namanya Rasulullah Muhammad SAW. Maka wujud syukronnya kepada Rasulullah seperti apa? Yang pertama yang harus kita lakukan dengan apa? Dengan bersolawat kepadanya. Ucapannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ini adalah doa, tapi wujud rasa cinta kita sebagai ungkapan rasa terima kasih kita kepada Rasulullah yang sudah mengajarkan minad dzulumati ila nur. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepadanya, Rasulullah cinta kepada kita karena kita mencintai, Rasulullah rindu dengan kita karena kita merindukan. Wujud kecintaan dan kerinduannya, kita menjalankan ajaran-ajarannya walaupun kita bukan hidup di zamannya. Mohon maaf kameramen agak ngikutin gerak saya. Enggak biasa semuanya. Gerak. Karena khas orang sehat itu harus banyak gerak. Betul ya? Yayasan ini kalau statis tidak bergerak, siswanya nggak nambah, ya malah bergeraknya turun. Kira-kira yayasannya bagus kan? Enggak. Yang paling bagus itu ada pertumbuhan, berarti gerak. Jangan diam. Kalau kebanyakan diam, itu nanti kita itu mati sebelum saatnya. Maka ada sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, al-harakah barokah, bahwa gerakan itu mendatangkan keberkahan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair wa sa'adah. Ternyata dengan gerak ini menggerakkan tubuh, melahirkan kesehatan secara fisik. Gerak pikiran itu melahirkan ide-ide dan kreativitas. Gerak hati melahirkan kedekatan kita dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya sama Bapak dan Ibu yang hadir ini. Hari ini hari apa? Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa hari ini hari Sabtu? Dari kalender. Kalau sekiranya nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada melihat kalender, tahu nggak hari ini hari apa? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu gitu. Karena ada yang dilihat, karena ada yang didengar. Kalau ibu-ibu bapak buka Al-Quran, surat An-Nahl, ya, surat An-Nahl ayat 78. Allah menyampaikan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika manusia dilahirkan oleh perantaraan perut ibu, ini kita tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Kita tidak punya pengetahuan apa. Waja'ala lakum sam'a, Allah kasih itu supaya kita tahu tentang sesuatu. Apa yang dikasih? Perangkat namanya pendengaran, bukan kuping, tapi pendengaran. Kenapa bukan kuping? Karena ada orang dikasih kuping, ada nggak orang yang tuli? Ada nggak orang yang budek? Ada. Banyak. Kuping budek kayak Pak Bolok. Dia hanya bisa mendengar duit dan wanita cakep. Itu Pak Bolok kerjaannya.
Sebetulnya itu sindiran bagi kita. Kenapa? Karena Bapak Ibu di sini sebagai karyawan, sebagai guru, kalau kupingnya dipasang ketika naik gaji, gaji turun lebih tahu, gaji naik lebih semangat karena dengar, ya kan? Maka kerja Bapak Ibu gara-gara yang didengar itu dijamin tidak akan pernah diterima oleh Allah sebagai sebuah nilai ibadah. Yang didapatkan hanya dunia saja. Dan dijamin ketika gaji nggak naik-naik karena niatnya hanya dunia, hanya terus dengan kalimat mafi mulus mampus, ya, maka akhirnya dia ngajarnya asal-asalan, bekerjanya asal-asalan. Sebab itulah Allah kasih keperangkat pendengaran, ya. Dan biasanya pendengaran itu akan mampu kita fungsikan ketika kita mampu memfokuskan apa yang diinginkan. Betul nggak? Makanya tadi luruskan dulu niatnya. Kalau niatnya nggak kuat, nggak dengerin ceramah, apalagi bercandanya dikit, ya kan? Pasti biasanya lebih boring, lebih tidak disukai. Akhirnya apa? Tidur. Betul ya? Tapi kalau Bapak Ibu itu kita fokuskan pendengaran karena kita senang dengan keilmuan, maka Bapak Ibu pasti akan konsentrasi. Biasanya kalau penceramah yang lebih banyak digandrungi, penceramah yang banyak bercandanya. Kenapa? Sebetulnya bukan karena ngantuk dan tidak ngantuk. Yang ngantuk itu sebenarnya penyebab, akibat. Penyebabnya karena kita ini nggak suka aja yang serius-serius. Sukanya yang bercanda. Dan bahkan kenapa penceramah yang sering banyak diundang itu orang-orang yang terkenal, sebetulnya ilmunya sama nggak? Sama aja ilmu yang terkenal dengan yang terkenal. Cuma karena dia rajin saja mengupload di YouTube-nya, mengupload di TikTok-nya, mengupload di medsosnya, sehingga dia menjadi mencuat dan terkenal. Sebetulnya dia bukan mengejar ilmunya karena pengen tahu orangnya yang mana sih. Betul nggak? Coba. Padahal kalau yang namanya ilmu di sini tempatnya, ya, lembaga pendidikan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi di sini ada. Harusnya nggak usah ngundang dari luar. Dari sini pun sudah cukup sebetulnya. Ini ada ketua yayasan, ya kan, ketua pembina, tadi udah nyampe ilmu, sudah cukup tadi. Nggak usah penceramah saya lagi pun sudah cukup sebetulnya. Ya problem. Tapi memang itulah yang namanya karakter manusia. Manusia ini inginnya mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Karena memang dalam pendekatan ilmu psikologi, manusia ini dikategorikan sebagai makhluk yang senang berubah. Makanya kemarin ada capres perubahan. Walaupun nggak didukung begitu banyak. Kenapa? Karena berubahnya ingin instan di Indonesia. Apa berubah yang instan? Dapat sembako. Boleh tepuk tangan. Ini kan sudah selesai kampanyenya, nggak apa-apa kan? Orang Indonesia ini, Pak, tingkat intelektualitasnya memang masih di bawah Thailand, masih di bawah India. Kalau di sini hadir 700 orang yang sudah memiliki gelar akademik, tatanan global secara makro di Indonesia itu masih di bawah 2%. Jadi sangat wajar kalau kemudian ditawarkan tentang perubahan tidak diterima, karena memang itu jarak jangka panjang.
Sama halnya kalau di Yayasan PP Sudirman ini ada yang namanya yayasan mengajak perubahan dengan konsep-konsep yang memang sudah disiapkan tapi tidak instan. Maka kalau kemudian itu tidak diterima, itu sama dengan orang-orang yang memang di bawah intelektualitasnya. Sebetulnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tema kita judulnya adalah kita tingkatkan iman dan takwa ya dengan Ramadan. Jadi sebetulnya Ramadan sebagai objek apa subjek Ramadan? Hah? Subjek apa objek? Nah, sebetulnya Ramadan itu sebagai alatnya. Dengan Ramadan maka harusnya bisa dijadikan sebagai sebuah momentum. Momentum untuk apa? Meningkatkan iman dan takwa. Pertanyaannya, apa itu yang disebut dengan iman? Yuk, boleh. Percaya. Apa bedanya percaya dengan yakin? Ya, kalau iman percaya, apa bedanya dengan yakin? Ini sama-sama bahasa Indonesia. Kalau iman bahasa Arab, yakin itu bahasa Arab sebenarnya. Kalau iman itu percaya, apa dengan yakin? Ada yang bisa ngasih jawaban? Walaupun belum ada puisi, saya pengen dialog aja. Apa itu yang disebut dengan iman? Percaya. Kalau memang itu iman percaya, apa bedanya dengan yakin? Yakin itu di hati, kalau percaya yakin. Percaya di mana? Di luar hati. Oh, kata ibu, kalau yakin di hati, kalau percaya? Baik. Untuk mengilustrasikan tentang apa itu yang disebut dengan iman, kalau memang iman itu percaya, Bapak Ibu tahu iblis? Tahu iblis? Dari mana tahu? Jangan-jangan teman. Di dalam Al-Quran iblis ini adalah pernah hidup di surga. Ya, berhubungan langsung dengan Allah, melihat langsung Allah, Allah pun di depan. Itu kerjanya iblis. Sementara orang yang dianggap berkualitas tadi, dianggap baik itu ketika iman. Ya, ketika beriman. Iblis beriman nggak? Iblis beriman nggak sama Allah? Hah? Mengenai Allah. Kenapa kok tidak dianggap baik kalau memang dia beriman? Sementara ayat Al-Quran tadi surat Al-Baqarah bahwa yang namanya orang baik itu adalah orang yang beriman. Iblis ini pernah lihat Allah langsung, bahkan dialog dengan Allah langsung. Ilustrasinya tentang iman, Bapak Ibu ada yang pernah nonton sirkus? Pernah ya? Saya pernah nonton sirkus ya? Kira-kira menurut Ustaz yang paling sangat menegangkan itu adegan apa? Adegan lempar api. Kenapa kok menegangkan? Khawatir kena Ustaz. Saya sebenarnya bukan khawatir kena, saya tahu Ustaz. Kenapa menegangkan? Yang mainnya pasti perempuan. Betul kan? Betul. Makanya menegangkan. Kalau laki-laki kita kayak yang tegang perempuan. Kalau bapak-bapak sirkus, kira-kira kenapa yang paling sangat menegangkan? Singa. Singa juga ngapain, Pak? Kalau saya, adegan yang paling sangat menegangkan ketika nonton sirkus adalah ketika ada sebuah adegan orang yang berjalan di sebatas tali yang besar talinya nggak lebih dari sebesar telunjuk saja. Di ketinggian itu kalau
Kalimatnya atapnya berapa tinggi? Dari bawah ke atas. Ya kurang lebih 10 kali inilah tingginya. Di bawah tidak ada pengaman, cuma hanya 11 kali. Sang akrobator ini dia berjalan dari gedung A ke gedung B kurang lebih 100 meter. Di bawah tidak ada pengaman. Dia berjalan, sebelum berjalan karena mungkin muslim berdoa dulu. Setelah berdoa, mungkin kita yang menyaksikan pasti tegang. Saking tegangnya ada yang mungkin sampai makan gitu, apa mulutnya. Bahkan tidak sadar lalat keluar masuk pun sadar. Saking tegangnya. Dia perlahan-lahan jalan dari gedung A ke gedung B. 1, 2, 3 dan akhirnya sampai di gedung B. Apa yang dilakukan oleh sang penonton? Tepuk tangan. Kenapa nggak tepuk tangan? Nah, begitu sampai ibu-ibu menyaksikan, bapak-bapak menyaksikan tentang adegan tadi. Begitu sang akrobat itu katakanlah saya sang pemain akrobat itu. Kemudian setelah sampai dan ibu melihat langsung bahwa saya mampu melewati gedung dari A ke B dengan tanpa alat bantuan apapun, kemudian saya hampiri ibu. Saya pilih yang paling berbobot. Ini saya ketemu. Bu, ibu tadi nyaksiin saya berjalan di 11 kali di gedung A ke gedung B, betul ya? Berhasil ya? Berhasil ya? Berhasil ya? Dan sekarang saya ajak ibu untuk naik ke punggung saya, kemudian balik lagi ke gedung A. Kira-kira ibu mau? Kenapa tuh? Gak yakin. Kalau begitu ibu menghinakan saya itu. Profesional dan sudah mampu menyelesaikannya. Gak apa-apa, saya cari lagi korban berikutnya. Saya cari laki-laki. Oh, Pak, siapa namanya Pak? Pak Muhajir. Pak Muhajir menyaksikan saya berjalan di 11 kali kan? Dengan ketinggian 10 kali tingginya gedung ini, betul kan? Bapak, saya ajak untuk naik ke punggung saya untuk kembali ke gedung A. Kira-kira Bapak mau nggak? Apa Pak? Nggak yakin. Nggak yakin. Bapak menang saya, padahal saya mau. Nggak ada yang mau? Udah ada tim saya ajak, yaitu dan perlahan saya lagi tangan sendiri yang diremas-remas, tetap tangannya diremas-remas karena sakit tegangnya. Orang kalau tegang kan begitu. Dan berhasil sampai gedung. Apa yang dilakukan oleh penonton? Giliran sekarang karena tadi satu sudah berhasil, saya ajak supaya naik ke punggung ada 2 orang. Saya cari yang sudah kenal, ada Ustaz Rijal. Ustaz, kira-kira mau nggak? Belum terbukti. Ini orang logis seperti itu. Ya, harus dibuktikan secara real dan ilmiah, ya kan? Dia nggak mau, tapi nggak apa-apa, ya kan? Udah, pokoknya saya cari lagi. Wah, cari agak mudahan. Ketemu, ya kan? Jadi ini nggak ada pengaman di bawah. Jadi kalau mati langsung. Siap? Ikut? Kenapa? Gak ada jaminannya. Tepuk tangan dulu semuanya. Teman-teman ya seperti ilustrasi tadi itu menggambarkan tentang iman. Maka iman di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, para ulama menyebutkan dibagi 2. Tauhid, ada namanya tauhid, ada tauhid uluhiyah. Orang kafir pun mengakui bahwa Allah itu esa. Tapi giliran, hai kamu harus mengeluarkan hartamu, hai kamu harus ibadah, kamu harus haji. Katanya nanti dulu, itu belum terbukti bahwa akhirat itu gak ada. Alam kubur itu nonsen, gak ada. Itu persis seperti tadi, padahal Bapak sudah menyaksikan bahwa saya mampu melakukan. Dan ketika diajak untuk terlibat, Bapak tidak mau. Kenapa? Itu namanya keimanan yang semu. Maka syarat iman ada berapa?
Syarat iman ada berapa? Apa saja? Apa saja kalau 3? Sudah betul, itu 3. Apa syaratnya 1? Hah? Oh, at-tasdiq bil qalbi, aqwalu bil lisan, wa af'alu bil arkan. Maka Anda ini tidak dianggap menjadi orang yang beriman kalau Anda yakin Allah itu ada. Kenapa ketika kita mengajar kita seolah-olah Allah tidak ada? Kenapa ketika kita bekerja, baik itu sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai pengurus yayasan, baik yang paling atas ataupun yang paling bawah, kenapa Allah dianggap tidak ada? Itu hanya iman yang sebentar. Makanya kalau buka Al-Quran surat Hud, surat berapa tuh? Surat berapa? Ayat ke-15. Apa yang disampaikan oleh Allah? Man kana yuridu fil hayatid dunya wa sinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, yang ketika bekerja yang dikejar adalah bonus, yang dikejar adalah gaji 13 dan 14, yang dikejar adalah tadi THR, ya, kemudian SHU, operasi, ya kan? Oh, tadi udah semangat tuh pakai permukaan, ya. Yang dikejar hanya itu, maka orang biasanya akan bahu membahu termasuk belajar ilmu supaya mendapatkan materi sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya. Untuk apa? Mendapatkan sekeping kenikmatan dunia. Sekarang saya tanya, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 2 bulan. Kalau Hijriahnya 21 Syawal. Ramadan berarti berapa hari lagi? 9 hari lagi kalau hidup. Oh iya, kalau hidup tinggal 9 hari lagi. Biasanya di Ramadan yang dilakukan itu apa? Di bulan Ramadan. Yang dilakukan di Ramadan biasanya apa yang dilakukan oleh orang Islam? Puasa. Puasa itu apa? Menahan. Menahan. Betul? Menahan apa? Menahan apa? Benar nggak begitu? Benar nggak begitu? Siapa yang sudah puasanya sampai 40 tahun? Berarti 40 kali. Ada? Bapak udah berapa kali puasa Ramadan? Berapa kali Bapak? Usianya sekarang berapa? 52. Balik berapa Bapak usianya? Hah? 16? 16 atau 9? Berarti sekarang usianya 52 diambil 15 berarti berapa? Hah? Berapa? Hah? 37 tahun Bapak udah ngulangin puasa. Ulang-ulang. Ada sebuah ungkapan sebetulnya dalam ilmu psikologi itu, repetition magic power. Sebuah pengulangan itu melahirkan sebuah keajaiban, sebuah kekuatan. Betul nggak dengan puasa yang kita lakukan tambah kuat atau jangan-jangan tambah loyo? Itu yang harus kita coba bahas pula tentang yang namanya Ramadan, karena ini temanya tentang tarhim Ramadan, mempersiapkan Ramadan. Dengan Ramadan nantinya kita akan melaksanakan ibadah, meningkat itu iman dan takwa, sehingga hasil dari meningkatnya iman dan takwa, Bapak Ibu mampu menjadi orang-orang yang amanah. Judulnya kan begitu. Walaupun sebetulnya di dalam Islam itu takwa itu akhir itu. Ya, takwa itu akhir. Dengan harapan dengan takwa itu mendapatkan paling akhirnya kebahagiaan. Ya, surat Al-Imran ayat 35.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ujungnya adalah bahagia. Sebab itulah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka nih, kalau bukan karena lantaran iman, saum yang akan kita lakukan kalau Allah takdirkan sampai umurnya ke sana, kira-kira jujur tolong jawab, berat atau ringan? Saum yang dilakukan berat atau ringan? Wah, luar biasa. Emang kalau tingkat keimanan berat tinggi, ringan, ya kan? Kalau saya jawab berat, kalau saya. Walaupun saya sudah mulang-mulang, usia saya sudah 57 tahun. Ya, mulang-mulang. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa orang mau melakukan ibadah saum, mau ikutin taklim, mau sholat 5 waktu, lagi enak-enaknya kita melakukan ini dan itu? Kenapa orang mau? Karena kita ini yakin dengan Allah, dengan keimanan kepada Allah, atas diqolbi, aqwalu bil lisan wa af'alu bil arkan. Maka kalau bapak ibu tidak memiliki keimanan kepada Allah, ini kerja ada bedanya. Kalau berhak, kalau hidup sekedar kerja, babi di hutan pun bekerja. Kalau hanya sekedar hidup, monyet di hutan pun hidup. Maka kerja kita harusnya kerja yang didasari dengan amanah, yang itulah yang oleh baginda Nabi disebut khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu manusia yang terbaik itu adalah manusia yang memberikan manfaat. Momentum Ramadan harusnya memberikan dampak itu. Tapi biasanya kalau orang menghadapi Ramadan yang dipersiapkan apa? Saya ini minggu yang lalu ngisi kajian, ngisi khutbah Jumat di Masjid Al-Makmur Tanah Abang, masjid bersejarah itu, karena Soekarno pernah sholat di situ. Minggu yang lalu, itu Tanah Abang nggak seperti biasanya. Kenapa? Ramai. Kenapa ramai? Saya kemudian ada yang saya wawancarai, saya upload itu di YouTube saya. Ternyata dia bilang, Pak, saya ke Tanah Abang untuk persiapan Ramadan. Emang apa yang dibeli? Baju. Emang baju itu nggak habis? Enggak sih, kan supaya baru. Karena ngikutin tradisi. Saya yakin di sini pun sama, nggak jauh beda, betul? Makanya dia hanya ada di Indonesia tuh THR. Coba tanya ke negeri lain. Ya. Di kita ini, THR itu. Bahkan kalau perusahaan nggak ngasih THR, kalau untuk perusahaan dalam kondisi yang bangkrut, di demo nggak tuh? Demo. Karena menganggap saya sudah berkontribusi kepada perusahaan, kepada lembaga. Masa saya nggak dapat apa-apa? Masih banyak waktu. Sampai jam berapa? Udah 10.30 deh. Nah, sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini harusnya, kalau saya tanya, Bapak Ibu inginnya hidup ini hidup susah apa hidup senang? Untung apa rugi? Sengsara apa? Nikmat. Bahagia? Bahagia. Pengennya begitu kan? Allah sudah sekian kepada kita supaya kita nih bahagia, supaya kita nih beruntung. Allah ini sudah memberikan informasi kepada kita. Apa yang diinformasikan kepada kita? Makanya tadi saya tanya tentang hari. Kita ini kalau nggak tahu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, maka kita nggak akan tahu hari. Maka hari demi hari nggak ada bedanya dengan hari-hari yang ada. Hari yang kemarin dengan hari ini pun sama. Bahkan hari esok yang belum kita lewati mungkin sama juga. Betul kan?
beda itu hanya nama harinya doang. Bahkan bisa jadi perilaku kita jauh lebih buruk dibandingkan dengan apa yang kita lakukan hari kemarin. Betul kan? Sebab itulah maka kita harus tahu hari, dan Allah kasih tahu melalui pendengaran, melalui penglihatan, melalui hati nurani akidah. Maka itu surat An-Nahl ayat 78 tersebut diakhiri dengan kalimat la'allakum tashkurun, agar kalian itu menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan apa yang sudah Allah anugerahkan. Allah kasih pendengaran, Allah kasih penglihatan, Allah kasih hati. Kenapa dikasih hati terakhir? Karena apa yang dilihat, apa yang didengar belum tentu sesuai. Sebagaimana real con dengan quick con itu belum tentu sama. Betul gak? Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, supaya membedakan antara hari kemarin dengan hari ini, Anda harus berperilaku yang lebih baik. Motivasi dari baginda Nabi Muhammad SAW, man kana yaumuhu syarran min amsihi bahwa mabrurun. Dia termasuk orang yang celaka. Ya. Mangkana yaumuhu mithla amsihi bahwa mabrurun. Orang yang rugi hari ini sama dengan hari kemarin. Orang yang beruntung ini adalah mangkana yaumuhu khairan min amsihi bahwa raditun. Orang yang harusnya hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Kita sudah mengulang tuh Ramadan. Diulang. Harusnya Ramadan saat ini dijadikan sebagai sebuah momentum dengan kita meningkatkan iman, takwa, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang amanah. Kenapa? Karena ya iman, amanah, aman itu satu akar kata. Karena orang yang iman itu meyakini dengan apa yang dia lakukan, sehingga dia yakin dia dilihat oleh Allah, dia nggak berani untuk mengkhianati terhadap tanggung jawab yang diberikan. Walaupun Anda misalnya di sini sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pengurus yayasan, Anda dikasih amanah, Anda jangan kemudian melihat yang lain. Anda lakukan saja yang terbaik. Allah siapapun yang pasti akan kembali ke kita. Qala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita, dan itu adalah tabungan. Ya, tabungan. Bapak Ibu pernah nggak tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu yang kelihatannya seperti tiba-tiba, saya ini dapat rezeki nih, saya ini beruntung. Pernah nggak mengalami kayak gitu? Pernah? Sebetulnya itu adalah tabungan yang Allah cairkan pada saat kita memang memerlukan, dan Allah tahu saatnya Allah cairkan. Itu tabungan. Dan mungkin juga Bapak Ibu pernah pada ikutin rambu yang ada, kita jalan di pinggir jalan di tempat memang markatnya yang benar, tapi tiba-tiba kok kita diserempet, kena. Pernah nggak ada yang ngalamin kayak gitu? Itu tabungan juga. Mungkin tanpa sadar ketika kita mengendarai motor, kita nyalip orang kesel, kita minta maaf lah. Ketika kita kerja, atau bahkan ketika kita ngajar, kesal sama yayasan, kesal sama pembina, kesal sama pengurus. Ini kenapa kok gaji nggak naik-naik? Gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Bapak ngajar semaunya. Maka kekesalan itu tidak akan pernah hilang, dan itu disimpan oleh Allah. Pada saatnya tiba, itu akan diberikan kepada kita. Selain nanti diberikan di akhirat, maka di dunia pun itu ada orang yang dikasih. Ada orang yang kemudian tiba-tiba celaka supaya diingatkan oleh Allah.
bahwa kita ini jangan sampai lalai. Kenapa? Karena setan iblis laknatullah melalaikan kita, termasuk melalaikan saya sudah berbusa-busa ngomong di belakang ngobrol. Iya, itu namanya dilalaikan namanya. Nanti suatu ketika bapak ibu yang ngajar itu dicuekin sama muridnya. Iya, dan itu pasti hukum alamnya begitu. Kita lagi ngobrol main handphone, dengerin ceramah kita main handphone. Nanti suatu saat kita gitu juga. Boleh tepuk tangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan kita tentang akhlak, dan Islam itu inti ajarannya adalah akhlakul karimah. Dan salah satu bentuk akhlak itu ketika ada orang yang ngomong, dengerin. Setuju gak? Bukannya malah videoin. Dari simak. Nanti ada pertanyaan ini apa yang saya sampaikan. Ya, yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya berangkat haji. Jika mampu. Saya sebetulnya nulis buku nih. Ada beberapa buku, saya nulis buku hampir ada 19 buku. Ini yang pertama, saya ini buku yang kelima sebetulnya. 8 cara cepat mengubah energi negatif menjadi positif untuk hidup yang seimbang. Yang seimbang itu seperti apa? Intelektual, emosional, spiritual, yang kemudian digabungkan dengan adversity devotion. Sebetulnya buku ini terinspirasi dari doanya Nabi. Ya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal, minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Doa itu diajarkan oleh Nabi awalnya kepada yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Tapi isinya itu tentang 8 energi negatif yang ada pada diri Abi Dzar, yang sebetulnya itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ada yang mau boleh? Ada yang mau? Oh ya. Kalau dikasih mau. Ada puas, tenang. Ini kan saya jual. Saya akan bagikan, setuju gak? Iya. Cuma memang perintah dari Islam, tugasnya kita saling berbagi. Betul gak? Kalau hanya menerima doang, itu adalah kategori duafa. Oh iya. Ya dulu ya khairun min yadis sufla, tangan di atas jauh lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Orang yang kaya biasanya ngasih, orang yang miskin biasanya menerima. Indonesia itu banyak miskin, makanya nerima bansos terus. Ya. Dan kemiskinan sedang dipiara supaya orang miskin itu mudah dikendalikan. Dan ngajak dibiarkan bodoh, kan orang bodoh itu mudah digiring. Halo ya. Makanya ini untungnya di Yayasan Masjid Panglima Sudirman, ketua pembinanya profesor. Maka saya yakin terobosannya dicerdaskan seluruh jajaran yang ada di dalamnya. Tepuk tangan dong bagi ketua pembina. Cuman ketika dicerdaskan jangan kebanyakan nuntut. Ya, namanya perubahan itu pasti ada proses. Nah, ada tiba-tiba. Kecuali kita yang namanya makan aja pakai proses gak? Kalau ibu makan begitu ambil langsung telan, masalah gak? Masalah. Minimal itu duduk dulu, ya kan? Setelah itu ambil pakai tangan, dikunyah dulu. Dikunyahnya pun kalau ngikutin aturan kesehatan sampai 33 kali kunyahan. Ya, itu kalau yang ilmu, kalau nggak pakai ilmu yang penting kenyang. Akhirnya apa?
obesitas itu biasanya makannya banyak. Sebab itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada buku yang kedua. Ini sebetulnya buku yang kelima tentang, saya ini biasa suka bawa jamaah haji dan umroh. Ya, insyaallah tahun ini pun saya bawa jamaah. Ini bukan tentang ritual. Selama ini kan kita ritual. Kalau ngajar itu ritual yang menyampaikan ilmu aja. Setelah itu selesai. Dia hanya transfer ilmu dah. Anak-anak tahu. Harusnya kita ini bukan sebagai hanya sekedar transfer ilmu, tapi bagaimana anak-anak itu bisa berubah menjadi lebih baik. Makanya bedanya guru dengan pendidik apa bedanya? Yang bagus pendidik apa guru? Kalau pendidik transfer ilmu. Kalau guru transfer ilmu. Begitu definisinya. Kebalik apa? Terpulang. Harusnya bukan hanya sekedar transfer ilmu jadi guru. Bagaimana anak-anak itu kita bimbing menjadi lebih baik. Kenapa? Tadi itu karena mengemban amanah. Amanah itu yang ngasih membantu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lahir di dunia ini membawa amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan amanah ini tahu nggak Bapak Ibu? Kalau baca Al-Qur'an, itu yang namanya amanah. Itu sempat diberikan kepada gunung, kepada laut, kepada langit, semuanya nolak. Dan yang menerima amanah itu hanya manusia. Walaupun kata Allah bahwa manusia ini goluman jahula. Apa itu? Golim lagi, jahil, bodoh manusia. Nah, jangan sampai kemudian apa yang disampaikan oleh Allah itu kemudian betul-betul mengena ke kita, ya. Dan kita memang betul-betul menjadi orang yang zalim dan jahil, maka kita ini dikasih oleh Allah tadi perangkat sama, basyar, afidah, supaya kita ini bersyukur kepada Allah melalui basar, melalui sama, kita ini bisa mendapatkan ilmu. Dengan ilmu yang kita pelajari, yang kita dalami, menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan takwa. Karena ini persiapan Ramadan itu ada 3 yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah iqdatul iman. Apa itu persiapan iman? Iman kita harus diperbaharui. Kenapa? Karena kata baginda Nabi dalam salah satu sabdanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, bahwa yang namanya iman itu yazid wa yanqus. Kadang naik, kadang turun. Bagaimana cara memperbaharuinya? Kata baginda Nabi, maka dengan la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan lain Allah. Betul nggak Tuhan kita Allah? Kalau saya tanya, betul nggak Tuhan kita Allah? Pertanyaannya, Tuhan itu apa? Tuhan itu yang menghidupkan kita, Tuhan yang ngasih rezeki, Tuhan itu yang memberikan kehidupan. Betul nggak bahwa Tuhan kita Allah? Jangan-jangan Tuhan kita adalah jabatan, jangan-jangan Tuhan kita adalah uang, jangan-jangan Tuhan kita adalah harga diri, jangan-jangan Tuhan kita adalah ilmu yang kita pelajari. Padahal ilmu itu milik dari Allah. Kekuasaan milik Allah, namanya Al-Malik. Ya, jangan-jangan Tuhan kita anak kita, jangan-jangan Tuhan kita adalah orang tua kita. Oh enggak, Tuhan kita adalah Allah, la ilaha illallah. Makanya kalau kita ingin iqdatul iman, perbaharui iman, jadi dengan kita la ilaha illallah, zikir lisan, zikir pikiran, zikir perbuatan. Yang kedua, persiapan Ramadan adalah dengan iqdatul ilmu. Tambah persiapan dengan keilmuan. Walaupun kita diulang-ulang untuk masa Ramadan, Anda tambah tuh wawasan tentang Ramadan. Sehingga Ramadan itu selaras dengan pekerjaan kita. Ibadah sahur itu sejalan dengan apa yang kita lakukan. Ibadah Ramadan membawakan dampak pengaruh bagi perilaku kehidupan kita. Ini enggak, malah justru Ramadan yang berpengaruh, yang berubah itu justru para penjual. Makanya kalau saya tanya, yang banyak jualan di Indonesia ini orang Indonesia, orang Cina? Orang asli Indonesia atau Cina?
Yang menguasai ekonomi Indonesia, Cina, apa orang Indonesia? Makanya Cina tuh Pak, dia senang gitu Ramadan. Kenapa? Karena orang Islamnya senang belanja. Dia pengen begitu 1 tahun itu Ramadan semua. Ya, supaya apa? Belanja tetap. Itu kan saya tinggal di Pol Kanan, Pejaten Timur Pak. Itu kalau Ramadan jalan macet Pak, orang yang jualan takjil. Saya yakin di Jantung pun sama gitu. Sama lah. Kalau saya Pak begitu Ramadan itu pengeluaran sangat minim Pak, bisa sampai 90 pengeluaran Ramadan. Jauh lebih hemat. Kenapa hemat? Karena saya jarang ada di rumah ceramah. Ini hari ada 3 kali nih, ada 3 tempat nih hari. Kemarin beberapa tempat. Makasihnya aku oleh-oleh juga ini. Tapi udah niatnya karena Allah kan. Jadi walaupun Ramadan sudah diulang-ulang, tambah tuh ilmu. I'datul ilmu. Yang ketiga, persiapan Ramadan itu agar Ramadan meningkat iman dan takwa, i'datul amal, persiapkan amal kita. Amal kita ini sudah baik belum? Sudah sesuai dengan iman dan ilmu enggak? Kalau nggak sesuai dengan iman ilmu, maka ibadah kita sebaik kayak apapun ibadah menurut pemikiran kita itu ditolak oleh Allah. Ada istilah yang disebut dengan abid jahil, Pak. Abid jahil itu ahli iman, tapi bodoh. Sebab itulah ini di sini lembaga pendidikan. Cerdaskan, bukan saja yang lain yang dicerdaskan, tapi kitanya dulu yang kita cerdaskan. Orang yang cerdas itu bukan hanya intelektualitas saja, tapi ada kecerdasan emosi, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan bagaimana menghadapi masalah. Maka harusnya dengan ibadah puasa, kecerdasan emosi kita meningkat, apalagi kecerdasan spiritual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak kepada Kang Kana yang sudah menyampaikan motivasi untuk kita. Jadi pada intinya untuk kembali merefresh keimanan, ya, di mana syarat iman itu ada 3. Pertama, tasdik biqalbi, jadi membenarkan hati, bil lisan, dan mengucapkan serta mengenalkan dengan kita, ya, badan kita. Nah, kemudian beliau juga mengingatkan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani, insya Allah akan optimal dengan 3 persiapan. Nah, pertama persiapan i'dadul iman, menyiapkan iman, menyegarkan iman. Kemudian yang kedua i'dadul ilmi, ya, membawa bekal keilmuan supaya Ramadan kita bisa optimal. Dan yang terakhir amal terbaik diisi Ramadan. Alhamdulillah kita sudah di penghujung dari tausiah. Namun sebelum kita akhiri ada hadiah. Nah, mohon berkenan saya turun bisa. Nah, ada hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia. Ada 6 hadiah. Nah, ini pas kan ya? Ada 6 kelompok ya. Ibu-ibunya 3 kelompok, bapak-bapaknya 3 kelompok. Nah, ada 6 hadiah yang sudah dipersiapkan oleh panitia dan kita